Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Misal telinga ini mendengar beberapa lagu. Ada lagu Jawa, ada lagu Linkin Park, ada lagu Michael Jackson, ada lagu dangdut. Bisakah aku untuk tidak memilih salah satu dari lagu itu untuk aku dengar? Atau semua lagu itu tetap ada, tetap terdengar, tapi aku tidak memilih salah satu. Tidak memilih salah satu di sini adalah tidak mengidentifikasi, tidak mengenali, tidak mengomentari, atau tidak ikut-ikutan bernyanyi. Cobalah untuk tidak memilih salah satu dari lagu itu selama 10 detik saja. Maka di sana akan muncul sebuah rasa yang tidak merasa, rasa yang tidak akan pernah diketahui siapapun kecuali rasa itu sendiri yang menyadari dirinya sendiri. Kalau rasa ini bisa bertahan untuk menjadi dirinya sendiri, maka semua lagu itu tidak pernah ada bagi dirinya, bagi rasa itu saat ini, detik ini. Atau dengan kata lain, rasa itu tidak mengadakan lagu itu detik ini, saat ini. Orang Jawa menyebut rasa ini dengan rasa sejati. Lalu tiba-tiba rasa sejati ini merasa. Dia memilih salah satu dari lagu itu. Dia pun mengenali lirik-liriknya, dan dia pun ikut-ikutan untuk bernyanyi. Karena rasa sejati ini memilih sebuah lagu, maka bagi rasa sejati sendiri, lagu ini menjadi ada bagi dirinya detik ini, saat ini. Atau dengan kata lain, rasa sejati itu mengadakan lagu itu detik ini, saat ini. Dari sini terlihatlah sebuah transisi dari yang disebut tidak ada menjadi ada. Di balik ketidakadaannya lagu itu bagi rasa sejati, tapi lagu itu tetap ada dan berjalan. Itu baru dari salah satu panca indera, belum dengan 4 indera lainnya, ya toh. Nah, proses dari rasa sejati yang tidak mengadakan lagu itu dengan wujud tidak memilih, menjadi dirinya sendiri. Lalu dia pun memilih salah satu dari lagu itu. Dengan wujud, dia mengetahui lirik-liriknya, bahkan dia ikut-ikutan bernyanyi, atau dia mengadakan lagu itu bagi dirinya. Proses ini menghasilkan aku. Jadi aku terlahir saat itu juga, seketika itu juga, ketika rasa sejati memilih lagu itu. Setelah aku terlahir, maka diri manusianya pun berkata, "Weh, aku sedang bernyanyi." Ya toh, aku sedang bernyanyi. Nah, di sini dia langsung lupa diri. Dia langsung lupa diri ketika memilih lagu itu, ketika dia
berkata, "Aku sedang bernyanyi." Bukankah dari awal dirinya itu tidak pernah memilih lagu itu? Bahkan liriknya pun dia tidak mengetahui. Ya toh? Apakah rasa sejati itu benar-benar memilih? Tidak toh? Rasa sejati itu hanya terbiasa melekat. Hanya terbiasa melekat pada hasil proses identifikasi oleh pikiran. Kita lanjutkan membahas yang kemarin tentang pengabdian dan sangkan paraning dumadi. Ini adalah jalan sunyi, jalan kesendirian, karena menuntut untuk terbiasa sendiri. Ini juga adalah yang disebut dengan jalan yang penuh dengan keberanian, karena akan berhadapan dengan diri sendiri, dengan bayang-bayang diri sendiri, dengan segala sesuatu yang telah kita adakan sendiri masing-masing. Sedangkan ketika kita berhadapan dengan diri sendiri, bayang-bayang itu kebanyakan akan tidak sesuai dengan keinginan. Kebanyakan akan terdapat sebuah keburukan. Dan ketika kita berhadapan dengan diri sendiri, kita ditantang untuk diam, ditantang untuk tidak berkomentar, tidak mengatur, dan tidak bla 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 bla. Ya wes, diam. Ini juga adalah jalan yang mereka ambil setelah mereka patah hati dengan dunia, setelah mereka membenci dunia, karena kebanyakan yang mereka alami itu tidak sesuai dengan keinginannya secara pribadi. Lah gimana ndak membenci coba? Yang terlihat, yang terindra oleh kelima panca indera ini terlihat kacau, terlihat berantakan. Pikirannya seperti benang kusut, perasaannya asem, kecut, pahit. Lalu apa yang tersisa? Ya toh? Di awal-awal memang itu yang muncul adalah kebencian. Tapi seiring berjalannya waktu, kebencian itu akan bertransformasi. Pasti akan bertransformasi. Tidak bisa tidak. Akan bertransformasi karena adanya sebuah pengabdian. Kata pengabdian ini jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah ibadah. Ya toh. Padahal keduanya ini adalah sesuatu yang sama. Semua kegiatan yang dilakukan tanpa terkecuali, baik itu berasal dari niat yang tersembunyi ataupun niat yang tidak tersembunyi, baik itu dikatakan baik maupun buruk, itu semua akan ternilai sebagai sebuah pengabdian, ternilai sebagai sebuah ibadah, ternilai sebagai sebuah penyembahan. Ketika yang diabdi itu ada, yang disembah itu ada. Kalau yang disembah atau yang diabdi itu tidak ada, yang ada hanyalah keangkara murkaan yang berjalan secara terus-menerus. Nah, ada atau tidaknya yang disembah, yang diabdi, ini berhubungan dengan sangkan paraning dumadi. Sangkan itu adalah asal, paran itu adalah tujuan, dumadi itu adalah
keberadaan aku, ya toh. Aku ini berasal dari mana dan akan kembali kemana. Padahal kebanyakan video dari si Bejo itu bercerita tentang sangkan paraning dumadi. Seperti di kata pengantar yang awal, itu adalah sangkan paraning dumadi. Cuma si Bejo mempersempit kelahirannya dari telinga, dari pendengaran. Lahir kok dari telinga tomin, kok dari pendengaran tomin. Ya wes seperti itulah, memang apa adanya. Itu kalau dipersempit. Sedangkan manusia ini sangat kompleks. Ada panca indera. Lebih kompleks lagi ada hawa songo atau 9 lubang, ya toh. Panca indera dan atau 9 lubang ini adalah asal sesuatu yang direspon oleh pikiran. Pikiran bisa merespon apa yang ditangkap oleh mata, oleh kulit, oleh hidung, oleh mulut, dan oleh bla 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 bla. Sama seperti yang dikata pengantar, pikiran merespon telinga. Kalimat yang paling simpel untuk menjelaskan, untuk merangkum yang ada di kata pengantar adalah aku berasal dari aku kembali pada aku, ya toh. Sama seperti gambar yang ada di video ini, itu ada titik hitam di tengah kertas putih. Titik hitam itu adalah juga kertas putih, karena titik hitam berada di dalam kertas putih. Walaupun si titik hitam itu adalah si kertas putih, tapi si kertas putih itu bukanlah titik hitam. Titik hitam itu adalah diri kemanusiaanku yang meliputi lahir batin. Sedangkan kertas putih itu juga adalah aku. Titik hitam atau diri kemanusiaanku itu adalah tempat ketika si kertas putih atau aku menghidupkan diri kemanusiaanku. Titik hitam itu bisa disebut hakikat dari masjid, hakikat dari pura, hakikat dari gereja, hakikat dari wihara, dan hakikat dari tempat-tempat beribadah agama lain. Ya wes, sedikit saja selesai. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.